Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairan Awalia dengan NIM 251091422200046 dari Universitas Lambung Mangkurat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Prodi Psikologi tahun 2025. Baik, video ini dibuat guna memenuhi tugas Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu dosen, Ibu Dr. Andes Nur Cahaya, MPD. Izin Ibu. Jadi, dengan saya membuat video ini, saya akan menjawab 2 buah pertanyaan yang akan menjadi tugas saya. Baik, kita mulai dari pertanyaan pertama. Jadi, pertanyaan pertama itu adalah apa kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan, terutama dalam bangku perkuliahan. Baik, sebelum kita memulai kepada intinya, kita perlu mengetahui kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia itu apa. Baik, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia itu pastinya bahasa Indonesia sudah menjadi alat komunikasi kita untuk berbicara satu dengan yang lainnya. Bahasa Indonesia juga sudah diakui untuk menjadi bahasa satu dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober. Selain itu, bahasa Indonesia juga sudah diakui dalam Undang-Undang Dasar. Nah, dalam hal tersebut, kita sudah mengetahui betapa pentingnya bahasa Indonesia, yang dimana bahasa Indonesia bukan hanya sekedar menjadi alat komunikasi atau bukan hanya sekadar menjadi satu bahasa yang bisa mempersatukan bangsa Indonesia, tapi bahasa Indonesia juga menjadi pilar utama, terutama dalam dunia pendidikan. Oke, seperti yang kita bersama ketahui, dalam dunia pendidikan, di situ dimana sebuah ilmu bermula, yang mana sudah dipastikan atau sudah dinyatakan bahwa pastinya kita bernegara bahasa Indonesia. Maka daripada itu, bahasa yang kita gunakan tentunya bahasa Indonesia, terutama dalam dunia pendidikan. Lalu, apa saja fungsi dan peran penting ataupun kedudukan bahasa Indonesia? Oke, saya mempunyai 3 poin penting, yaitu di mana bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi dan pemersatu dalam dunia pendidikan, dan juga di mana bahasa Indonesia menjadi sebuah pengantar pendidikan, dan juga yang terakhir di mana bahasa Indonesia menjadi alat sarana ilmiah. Nah, mari kita jabarkan. Yang pertama, bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi dan alat pemersatu dalam sebuah dunia perkuliahan atau dunia akademik. Seperti yang kita ketahui, guru, murid, dosen, mahasiswa, semuanya memakai bahasa Indonesia. Hal tersebut lumrah. Kenapa? Karena kita berada di Indonesia. Tidak mungkin pengajarannya menggunakan bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Jikalau memang mata kuliah atau pelajaran tersebut bahasa Indonesia, sudah dipastikan seorang guru atau dosen pastinya akan menggunakan bahasa Indonesia. Terkecuali dalam kasus yang lain, yaitu dalam pelajaran bahasa Inggris atau mungkin bahasa Arab, di mana pasti itu tidak mungkin menggunakan bahasa Indonesia. Oke. Dari situ kita sudah mengetahui bahwa kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia ini benar-benar sangat sakral, teman-teman. Nah, oke. Kita lanjut, yaitu poin kedua, yang dimana bahasa Indonesia menjadi sarana ilmiah. Sarana ilmiah bagaimana? Jadi begini, dalam sebuah dunia pendidikan, dunia perkuliahan tentunya, yang dimana kita bukan hanya sekadar berbicara, sekadar berpresentasi, yang dimana bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi. Tapi tentunya dalam dunia pengajaran itu kita mempunyai landasan teori, atau kita mempunyai buku acuan
Nah, hal di sini bahasa Indonesia menjadi sarana ilmiah. Sarana ilmiah yang dimana mahasiswa bisa membuat sebuah semisal artikel, atau dosen yang membuat sebuah jurnal, ataupun mahasiswa akhir yang membuat skripsi. Nah, hal ini bahasa Indonesia menjadi sarana ilmiah, yang dimana semua acuan teori kita itu berbahasa Indonesia, kecuali pengecualian lagi kalau misal jurnalnya itu adalah jurnal kelas internasional, yang pastinya tidak mungkin ditulis dalam bahasa Indonesia. Tapi kan pasti ada terjemahan bahasa Indonesianya juga. Jadi bahasa Indonesia ini tidak akan pernah lepas dalam dunia pendidikan, terutama dunia kuliah. Oke, yang terakhir adalah bahasa Indonesia menjadi pengantar pendidikan. Oke, pengantar pendidikan artinya yang dimana pendidikan ini atau sebuah pengantar dimana Indonesia, bahasa Indonesia menjadi sebuah pengantar dalam dunia kuliah. Pengantar ini dalam artian bagaimana? Yaitu dalam artian ketika dosen berbicara itu menggunakan bahasa Indonesia. Ketika dosen menjelaskan suatu teori itu menggunakan bahasa Indonesia. Ketika dosen berbicara di depan kelas itu menggunakan bahasa Indonesia. Dalam pelajaran, pengajaran, mengajar, memberikan ini dan itu semuanya menggunakan bahasa Indonesia. Dalam hal itu kita sudah ketahui teman-teman, 3 poin ini menjadi acuan atau menjadi bukti kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia yang benar-benar sangat diperlukan dalam dunia pendidikan, terutama dalam dunia perkuliahan. Oke, itu jawaban saya mengenai pertanyaan pertama. Lalu kita lanjut kepada pertanyaan kedua atau tugas kedua. Di sini pertanyaannya cukup menarik ya teman-teman semuanya. Yang dimana pertanyaannya adalah peran Trigatra bangun bahasa dalam kehidupan sehari-hari saya. Dan apakah ada permasalahan ketika saya mencoba menerapkan Trigatra bangun bahasa tersebut? Baik, sebelum saya menjawab hal ini, kita semua perlu tahu apa itu Trigatra bangun bahasa. Baik, Trigatra bangun bahasa itu adalah utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Ketiga hal ini sudah saya coba terapkan di kehidupan. Yang pertama, peran Trigatra bangun bahasa, yaitu menjadi jembatan untuk saya berbicara, berkomunikasi dengan teman-teman saya, dengan teman sebaya saya, dengan dosen saya, dengan semua orang yang ada di dunia perkuliahan. Dan bahasa Indonesia atau Trigatra bangun bahasa ini juga berperan penting untuk saya berbicara dengan keluarga saya, bahkan diri saya sendiri. Itu peran. Nah, hal penting yang sering saya sudah terapkan, yaitu pertama, utamakan bahasa Indonesia. Ini sudah pasti, sudah tentu. Kenapa? Karena saya orang Indonesia. Pastinya seluruh komunikasi yang saya lakukan itu berbahasa Indonesia. Dimana ketika perkuliahan saya berbicara dengan dosen secara formal, saya menggunakan bahasa Indonesia. Dan ketika saya berbicara dengan teman luar daerah yang ada di perkuliahan, saya juga menggunakan bahasa Indonesia. Dan ketika presentasi ataupun menyampaikan suatu pendapat di dalam kelas, saya juga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu yang kedua, lestarikan bahasa asing. Saya bersyukur saya menjadi orang Banjar yang dimana keluarganya itu masih cukup kental dengan adat dan istiadat. Keluarga saya masih menormalisasikan untuk berbicara dengan bahasa daerah, terutama paman dan bibi saya, yang dimana jika
hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri atau Hari Raya Idul Adha atau bahkan tahun baru, jika semua keluarga saya entah dari pihak ibu ataupun pihak ayah datang ke rumah, itu saya harus berkomunikasi dengan bahasa daerah, tidak boleh bahasa Indonesia, karena ada beberapa keluarga saya yang mungkin agak kurang paham dengan pelafalan bahasa Indonesia itu. Nah, dari situ saya belajar untuk terus melestarikan bahasa daerah. Lalu yang ketiga adalah kuasai bahasa asing. Selama 19 tahun saya hidup, mungkin untuk benar-benar menguasai itu secara level native atau secara level orang yang sudah benar-benar paham betul dengan bahasa tersebut, saya masih belum. Saya masih belajar. Saya bukan menguasai, tapi saya belajar sekitar mungkin 4 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Belanda, dan bahasa Arab. Dan mungkin akan bertambah lagi seiring bertambahnya usia saya. Gitu. Nah, Trigatra bangun bahasa ini benar-benar berperan penting dalam kehidupan saya. Tapi walaupun berperan penting, tentunya dalam penerapan dalam kehidupan saya menemukan banyak permasalahan. Yang pertama, karena dunia sudah mulai modern dan juga saya sebagai bagian dari Gen Z, tentunya hal-hal seperti kekinian itu saya tidak akan ketinggalan. Maka daripada itu, ketika saya mencoba untuk berbicara bahasa Indonesia yang formal atau berbicara bahasa Indonesia yang baku, saya sering kesulitan karena bahasa Indonesia saya sudah tercampur penuh dengan bahasa gaul Indonesia, yang dimana bahasanya itu seperti terbalik, atau mungkin bahasa Indonesianya itu dicampurkan dengan bahasa Inggris yang terkadang membuat saya bingung, ini bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu. Itu salah satu permasalahan saya, dan mungkin ini juga salah satu permasalahan teman-teman yang seumuran dengan saya, yaitu susah membedakan apakah ini bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu. Nah, setelah itu saya juga mempunyai satu permasalahan lagi, yaitu cukup susah untuk menggunakan kata efektif dalam bahasa Indonesia, dan juga kata baku dan tidak baku. Sebagai orang Indonesia, terkadang hal ini tidak kita perhatikan karena kita seringnya memakai bahasa Indonesia yang tidak formal, yang mana bahasa gaul itu asal ngomong gitu, asal berbicara gitu, karena sudah paham. Karena manusia itu, menurut saya, manusia itu ketika sudah saling paham satu sama lain, dia nggak akan mencoba untuk membenarkan kosakatanya, karena lawan bicaranya saja sudah paham begitu. Nah, dari situ ini titik permasalahan saya, yang dimana terkadang ada beberapa yang membingungkan, yang dimana apakah ini kata baku ataukah ini kata tidak baku gitu. Karena masuk lagi ke permasalahan pertama, yaitu bahasa saya sudah tercampur dengan bahasa gaul lainnya. Lalu yang ketiga adalah penggunaan kalimat efektif. Nah, hal ini juga masih menjadi kendala atau permasalahan saya untuk menerapkan Trigatra bangun bahasa, terutama poin pertama, yaitu utamakan bahasa Indonesia. Dimana saya masih cukup terbilang bingung bagaimana kalimat yang benar-benar efektif dan tidak. Walaupun saya sendiri belajar bahasa Indonesia lagi, saya mencoba untuk membuka KBBI lagi, tetap saja dalam penerapannya di kehidupan sosial itu cukup susah. Karena balik lagi, pertemanan, lingkungan juga semuanya menggunakan bahasa Indonesia yang non-formal. Oke, mungkin itu saja jawaban dari saya mengenai 2 pertanyaan itu. Yang pertama adalah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan, terutama dunia perkuliahan. Yang sebelum penutup,
saya simpulkan, yang dimana kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia ini adalah menjadi alat komunikasi, pengantara pendidikan, dan juga alat pemersatu di akademik, dan juga sarana ilmiah. Gitu. Lalu yang kedua adalah peran Trigatra Bangun Bahasa Indonesia, Trigatra Bangun Bahasa dalam kehidupan saya, dan apa saja permasalahannya. Yang bisa saya simpulkan adalah Trigatra Bangun Bahasa Indonesia ini benar-benar berperan penting atau menjadi jembatan, bahkan pilar utama dalam saya berkomunikasi dengan orang lain, yang dimana saya mengutamakan bahasa Indonesia, tapi ketika dalam suasana keluarga atau rumpun keluarga saya masih menggunakan bahasa daerah yang kental. Dan yang ketiga, saya juga mencoba untuk mempelajari dan menguasai bahasa asing, yang mana ada 4 bahasa yang sudah mulai saya pahami. Lalu permasalahan yang saya dapati yaitu masih sering terkendala untuk berbicara formal, yang benar-benar formal. Saya masih sering mencampur adukan bahasa kekinian atau bahasa gaul dengan bahasa formal. Oke, baik, mungkin itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.